Dialah benteng perisai hidupku, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Baik, selamat pagi anak-anak. Aku akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap Pak Guru adalah Agustinus Palungan, Sarjana Teologi atau STH. Pak Guru adalah mahasiswa dari IAKN Ambon yang saat ini sedang mengikuti peningkatan profesi guru dalam jabatan gelombang 3 tahun 2020. Selamat pagi. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kata kasihnya sehingga di pagi hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020 kita dapat melaksanakan dan dapat mengikuti pembelajaran Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 materi tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu yang berjudul Karya Perusahaan. Daftar hadirnya, link daftar hadir Pak Guru sudah share di WA Group. Kalian tinggal langsung terhubung ke link lalu mengisi daftar hadir ya. Seperti tampilan di depan ini. Baik, anak-anak yang sudah mengisi absen, yang belum silakan mengisi, yang sudah agar fokus ke depan. Baik, hari ini Pak Guru ingin memastikan bahwa kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dengan menyiapkan laptop, komputer, kelas tulis, semua sudah siap. Dan Pak Guru harap supaya dalam pembelajaran kalian bisa konsentrasi dan bisa fokus ke depan ya, supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Tadi Pak Guru harap kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Tadi Pak Guru harap kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Pak Guru harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini.
Anak-anak minggu lalu kita sudah belajar tentang materi tentang indahnya mengampuni. Ya, kita sudah belajar tentang indahnya mengampuni. Dan Pak Guru ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi minggu lalu bahwa kalian sudah belajar tentang kisah seorang dari tokoh Nelson Mandela, bahkan juga dari Yusuf, dan juga tokoh yang menjadi teladan kita yaitu Yesus Kristus. Bagaimana tokoh-tokoh ini mengajarkan kepada kita tentang mengampuni. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, ada pertanyaan yang ingin Paulus tanyakan kepada kalian. Ya. Apakah arti mengampuni? Ada yang tahu? Arti mengampuni? Ada yang tahu? Silakan Anda lihat. Akan menjelaskan, menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama adalah setelah kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik dapat 1. Menghayati dan mengamalkan materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut. 2. Menguasai materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan monolia dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Semoga harapan Pak Guru dengan belajar di hari ini kalian dapat menerapkan 4 tujuan pembelajaran ini dalam kehidupan kalian. Baik, hari ini kita akan belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus dengan topik bagian yang akan kita bahas yaitu tentang makna pengampunan. Kita akan membahas tentang makna pengampunan. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar kita di hari ini dalam pembelajaran ini adalah kompetensi inti adalah anak-anak diharapkan dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dan memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual. Dan kompetensi inti berikutnya yaitu dapat mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait materi pembelajaran yang sudah sebentar akan kita bahas. Dan kompetensi dasarnya adalah dan indikator adalah menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Bersedia mengampuni orang lain, memahami Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus, dan membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri. Dan indikatornya adalah menunjukkan penerimaan hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Peserta didik bersedia mengampuni orang lain yang berbuat salah, mampu menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia. Baik, Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok sesuai dengan tempat duduk yang sudah kalian sekarang duduk. Berarti ini kelompok Iren dan kawan-kawan kelompok 1,
Freddy, Desi, dan kawan-kawan kelompok 2. Jeremy. Aku harap anak-anak menyimak gambar ini dengan baik. Ada 2 gambar ya tadi ya. Oke, dari 2 gambar yang Pak Guru tampilkan tadi, menurut pendapat kalian apa arti dari gambar ini? Silakan ada yang memberikan, 1-2 orang memberikan tanggapannya tentang gambar ini. Apa yang kalian lihat dari kedua gambar ini? Apa yang bisa kalian uraikan dengan silakan? Saling mengampuni dan saling mengasihi. Ya, baik, terima kasih, jawabannya baik sekali. Silakan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita sadar bahwa pentingnya saling mengasihi dan saling menyayangi. Baik, terima kasih saya untuk jawabannya. Kita membuka Alkitabnya di kitab Efesus 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Kita akan baca secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 32. Kalau sudah dapat semuanya, bisa kalian juga yang bisa buka di Alkitab elektronik juga boleh. Ya, di PC juga ada namanya Alkitab Sabda ya. Bisa kalian juga bisa di aplikasi atau juga bisa dibaca langsung di Alkitab. Efesus pasal 4 ayat 32 ya. Sudah dapat? Efesus pasal 4 ayat 32. Oke, kalau sudah dapat. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi nyatakan karena segala kemuliaan, reputasi kita dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami. Baik, anak-anak bisa lihat di buku BSC ya, buku elektronik. Ya, dalam pembacaan ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Rasul Paulus berkata bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Nah, minggu lalu, pertemuan yang lalu kalian sudah mendapatkan materi tentang bagaimana kita harus mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana
karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus atau karya pengampunan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Nah, makanya dalam pembacaan ini Rasul Paulus menegaskan untuk mengingatkan kita semua untuk dapat mengampuni sebagaimana Allah lebih dulu telah mengampuni kita. Kematian Yesus di kayu salib memberikan gambaran bagaimana Allah mengasihi, menyayangi kita dan mencintai kita serta mengampuni kesalahan kita agar kita bisa dibebaskan dan diselamatkan dari dosa. Nah, untuk membawa kalian untuk mengerti makna dari pengampunan, Pak Guru akan menceritakan sebuah kisah yang kalian bisa lihat juga disampaikan, bisa kalian baca di buku IWSE halaman 10 ya. Nah, kalian bisa lihat di buku IWSE di halaman 10 ada kisah, ada cerita tentang pria Irlandia Gordon Wilson bersama putrinya yang berusia 28 tahun yang bernama Gary. Nah, pada suatu saat mereka ingin sekali menyaksikan dan menonton pawai di kota Enniskillen atau di Irlandia Utara. Nah, ketika mereka berdiri di samping dinding sembari menantikan kesatuan prajurit yang akan menampilkan pawai atau menampilkan konvoi dan melewati posisi dari Gordon dan anaknya Mary itu, namun mereka tidak menyadari bahwa ada sebuah bom yang meledak di samping mereka atau ada teroris yang berdiri di posisi mereka. Nah, seketika itu bom meledak dan orang-orang yang ada di sekitar posisi mereka itu otomatis akan terkena ledakan bom dan sebagian dari mereka itu meninggal ya. Dan 6 orang yang berada di dekat Gordon dan Mary. Dan seketika itu reruntuhan batu itu ganti dulu dengan ini ya, karena panas. Oke, Bapak lanjutkan. Bisa dengar suara ya? Ada suara baru. Nah, kemudian dia merasakan ada seseorang yang menyentuh jarinya ya. Anak-anak, bayangkan bagaimana saat bom itu meledak, tentunya pasti benda-benda yang ada di situ akan berserakan dan berhamburan. Nah, saat bom yang diledakkan oleh teroris itu mengakibatkan reruntuhan di posisi samping di mana Gordon dan Mary itu berdiri dan orang-orang yang ada di situ, lalu mereka tertimbun oleh reruntuhan batu itu. Dan ayahnya Gordon merasakan ada tangan yang menyentuh tangannya ya. Dan ternyata dalam reruntuhan batu itu Gordon dan Mary itu masih hidup. Mereka masih bisa merasakan. Dan tangan Mary masih bisa menyentuh tangan ayahnya yang bernama Gordon. Dan berbisik kepada ayahnya, seperti kita lihat, Mary berkata, "Sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang tinggal Gordon. Nah, saat dalam kondisi tertimbun, Mary masih bisa merasakan dan menyentuh tangan ayahnya dan berkata kepada ayahnya bahwa ayah baik-baik saja, namun kondisi mereka sama sekali tidak bisa untuk keluar dari reruntuhan batu itu. Nah, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Mary adalah, "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Nah, 4 jam kemudian setelah mereka diangkat dari reruntuhan batu itu dan diselamatkan, namun akhirnya Mary pun meninggal ya. Mary pun meninggal dan ayahnya Gordon bisa selamat dari ledakan itu. Nah, selanjutnya siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai ayahnya Gordon dan dengan bertanya bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu. Jawabannya sangat mengejutkan sekali karena jawabannya ini cukup tenang ya. Kata Gordon kepadanya, "Saya tidak membenci mereka.
Saya tidak dendam kepada mereka. Kata-kata yang sengit itu tidak akan menghidupkan Mary kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam mengampuni mereka. Kalau seandainya kalian jadi kotor, tentunya jawaban kalian pasti kalian akan berkata bahwa kalian pasti akan membenci orang yang telah melakukan itu. Teroris yang telah meledakan bom itu ya. Bahkan anak kalian sendiri meninggal akibat dari teroris, pasti kalian susah untuk mengampuni. Tapi yang dilakukan oleh Gordon ini sangat luar biasa karena dia mampu mengampuni orang di saat dia memang merasakan sesuatu yang sangat sakit dalam dirinya. Dan sulit sebenarnya sebagai manusia untuk dapat mengampuni orang yang telah merenggut kebahagiaan kita. Nah, namun Gordon menjawab bahwa dia akan setiap malam berdoa mengampuni orang yang telah melakukan kejahatan kepadanya. Nah, sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya memenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya. Ya, jadi dari kisah ini juga memberikan inspirasi bagi kelompok-kelompok yang bertikai akibat dari kesalahan dan pendapat itu, sehingga kelompok itu bisa didamaikan ya, karena perkataan dari Gordon ini. Perkataan wawancara dengan wartawan ini menjadi viral ya, sehingga banyak ditonton dan menggugah hati orang, sehingga konflik yang terjadi itu bisa diredam dan bisa berdamai lagi. Nah, sebenarnya ada satu hal yang dapat kita lihat di sini adalah bagaimana seorang Gordon itu bisa mampu mengampuni orang yang telah menyakitinya, yang membuat dia harus kehilangan anaknya yang dia kasihi, yang bukan anak satu-satunya ya, dalam hidupnya. Walaupun orang lain telah merampas kebahagiaannya, namun dia tetap mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Nah, itu makna dari tempat pengampunan. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi kelas kelompok, Pak Guru ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti tentang penjelasan ini, silakan bisa ditanyakan. Nanti Pak Guru berikan kesempatan untuk kalian untuk bertanya, 3 orang ya. Silakan yang mau bertanya, siapa yang pertama? Angkat tangan, Pak Guru akan berikan kesempatan. Yang nomor 1 kan? Desi ya? Oke, silakan Desi. Desi, bilang, Pak Guru kan? Oke, silakan Desi, apa yang bertanyakan? Desi bertanya, apakah yang dimaksud dengan pengampunan? Adakah anak-anak bisa memberikan jawaban sebelum Pak Guru menjelaskan? Apakah yang dimaksud dengan pengampunan? Adakah di antara kalian bisa memberikan jawaban dulu? Apakah yang dimaksud dengan pengampunan? Oh, silakan siapa? Karin, silakan. Ada yang mau dijawab dari pertanyaan Desi, silakan. Pengampunan berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Pengampunan artinya kita membebaskan kesalahan dari orang yang telah berbuat jahat pada kita ya. Oke, bagaimana bisa diterima ya jawabannya? Oke, terima kasih untuk Karin, Desi untuk pertanyaannya. Ya, mengampuni itu berarti kita harus bisa memaafkan dan mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Sesulit apapun perlakuan orang terhadap kita membuat kita sakit hati dan kecewa, kita tetap harus mau mengampuni. Itu adalah arti dan makna dari mengampuni. Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi kan Pak Guru bilang 3 orang ya. Pertanyaan kedua dari siapa? Silakan. Oke, jadi ini silakan berikan pertanyaannya. Mengapa hal pengampunan penting bagi orang Kristen? Mengapa hal pengampunan itu sangat penting bagi orang Kristen? Mengapa hal pengampunan itu sangat penting bagi orang Kristen? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab? Oh ya, silakan. Iren mau menjawab pertanyaan dari Iren. Karena dengan mengampuni kita dapat membebaskan diri kita dari kebencian dan dosa. Jawaban Iren sangat bagus. Karena dengan mengampuni maka kita bisa membebaskan diri kita dari kebencian dan dosa.
Nah, itu pertanyaan yang disampaikan oleh Jeremy dan sudah dijawab oleh Kiren. Terima kasih Jeremy dan Kiren yang sudah bertanya dan menjawab. Pak Guru ingin meningkatkan bahwa kenapa pengampunan itu sangat penting, karena dengan memberikan pengampunan pada orang yang telah bersalah kepada kita, maka kita telah membebaskan diri kita dari kebencian, dari rasa dendam, dari rasa iri, sehingga kita bisa memperoleh kedamaian dalam diri. Nah, kisah yang tadi kita dengarkan, bagaimana Gordon bisa memaafkan, mengampuni orang yang telah menyakitinya, karena ia tergugah dengan suara atau jawaban dari anaknya yang bernama Mary yang mengatakan bahwa ayah, aku sangat mengasihimu. Jadi ayahnya Gordon, ayahnya ini sangat tergugah dengan tergugah dengan penyampaian dari anaknya bahwa ayah, aku mengasihimu. Berarti Mary telah memberikan teladan contoh kepada ayahnya bagaimana kita harus mengampuni dan mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus ya. Ia pun mau mengampuni dosa kita dan mengampuni. Hari dan Jeremy sudah dijawab oleh Desi, Kire. Dan pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir untuk materi ini. Lydia, silakan. Ya. Apa menurut kamu dalam hidup ini kita perlu mengampuni orang lain? Apakah dalam hidup ini perlu mengampuni orang lain? Oke. Pertanyaan Lydia, apakah dalam hidup ini kita harus perlu mengampuni orang lain? Silakan ada yang memberikan jawaban dari pertanyaan Lydia. Oh, saya lihat. Ya, silakan. Ia sangat perlu sebab Yesus telah lebih dulu mengajarkan tentang mengampuni. Ya, menurut Ferry itu sangat perlu ya, atau penting sekali dan harus, karena Yesus lebih dulu memberikan teladan bagaimana kita harus mengampuni. Jadi kita pun juga harus bisa mengampuni orang. Baik, terima kasih yang jadi jawabannya. Terima kasih dia untuk pertanyaannya. Ya, mengampuni atau memberikan pengampunan itu sangat penting karena apa? Yesus lebih dulu memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus memberikan pengampunan. Yesus rela mati di kayu salib dan memberikan pengampunan kepada kita. Maka sebagai orang-orang yang percaya, kita pun juga harus melakukan meneladani karakter atau teladan dari Yesus ini, agar kita juga bisa mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati dan perasaan kita. Bahkan pada perlakuan orang itu membuat kita sangat jengkel, marah dan kecewa. Namun kita pun tetap harus memberikan pengampunan kepada mereka. Baik anak-anak, kita akan membawa kalian untuk diskusi dalam kelompok, dan dari kisah Gordon ini kalian akan membaca, mengidentifikasi dan memberikan jawaban dari pertanyaan yang akan Pak Guru berikan. Nah, silakan pertanyaannya ada tertera di depan. Bahkan juga kalian bisa lihat di buku sekolah elektronik yang ada di laptop di HP kalian. Pak Guru akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi di kelas masing-masing, di kelompok masing-masing, dengan menjawab pertanyaan pertama, apakah makna dari tindakan Gordon Wilson? Dan kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Dan ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris itu? Oke, silakan kalian bisa memberikan jawabannya. Boleh mencari referensinya baik di buku, bahkan juga di Alkitab atau juga di internet. Silakan. Masing-masing kelompok bisa memberikan jawabannya di depan. Nanti setelah hasil diskusi. Bagaimana nanti jawabannya bisa diketik. Yang pada itu jawabannya diketik, nanti salah satu membantu ke depan untuk mempresentasikannya. Bisa kalian boleh mencari referensi baik di Alkitab, bisa berarti nanti bisa terus di kertas ya Pak. Baik, saatnya diskusi telah selesai. Pak Guru minta untuk masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok
kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban diskusi kami mengenai Gordon Wilson. Ya, dimulai dari nomor 1. Nomor 1, apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Jawaban kelompok kami adalah, makna dari tindakan Gordon Wilson adalah Gordon Wilson telah mengalami anugerah Allah, kasih dan pengampunannya yang melingkupi segalanya. Nomor 2, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Jawaban kelompok kami adalah, karena putrinya sendiri yang telah menitipkan pesan kepadanya agar mengampuni mereka yang telah menyakitinya. Selain itu, ia beranggapan bahwa kata-kata yang sengit tidak akan membawa kembali putrinya Mary Wilson yang telah berpulang dari dunia. Dan jawaban yang terakhir, nomor 3, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikap kamu terhadap para teroris? Jawaban dari kelompok kami adalah, sikap kami mungkin akan sama seperti Gordon Wilson karena putrinya Mary telah meminta ayahnya untuk mengasihi sesama. Baik, untuk demikian jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 2. Silakan anak-anak ada yang memberikan masukan dari kelompok lain, silakan. Baik, kalau tidak ada berarti kelompok 1 sudah menjawab dengan baik sekali dari 3 pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Dan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sudah dijawab dengan baik. Pada dasarnya mereka menjawab sama ya, seperti yang dialami oleh Gordon Wilson. Mereka memberikan gambaran tentang bagaimana harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Walaupun peristiwa itu sangat pahit, bahkan harus kehilangan orang yang dia kasihi, namun mereka tetap mau mengampuni orang yang telah disalah. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang bersama. Kelompok yang sudah tampil mempresentasikan hasil pekerjaannya, sangat luar biasa jawaban kalian. Dan Pak Guru ingin menekankan lagi dari jawaban kalian semua. Dari kelompok 1, 2, dan 3 jawabannya mirip semua. Yang pertama, tentang apa maksud dari tindakan Gordon Wilson ini. Gordon Wilson ini memberikan teladan kepada kita bahwa bagaimana arti mengampuni yang sesungguhnya. Bahwa mengampuni itu berarti kita harus merelakan sesuatu yang memang sangat-sangat menyakiti hati kita. Satu peristiwa yang telah menimpa dirinya membuat dia sebenarnya sulit untuk menerima kenyataan ini. Bahkan sulit untuk memaafkan orang yang telah membuat dia harus kehilangan anaknya. Namun dia membuang kebencian, dendam dalam dirinya untuk membiarkan damai sejahtera itu masuk dalam dirinya sehingga ia mampu dengan ikhlas mengampuni dan memaafkan orang atau teroris yang telah menyebabkan anaknya meninggal itu. Nah, yang kedua, mengapa Gordon Wilson dalam mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Ada satu hal yang ia selalu ingat, perkataan anaknya yang terakhir. Dia berkata kepada ayahnya bahwa, ayah, aku mengasihi engkau, aku mengasihimu. Jadi perkataan dari putrinya yang sebelum dia meninggal memberikan inspirasi kepada Gordon ayahnya untuk mau mengasihi orang yang telah menyakitinya. Akhirnya Mary memberikan pelajaran yang berharga bagi Gordon Wilson untuk bagaimana juga bisa mengampuni. Dan yang berikut, Gordon Wilson juga menyatakan imannya kepada Tuhan bahwa ia menerima pengampunan secara cuma-cuma dari Allah lewat kasih dan pengorbanan Allah di kayu salib. Nah, Gordon Wilson pun juga harus bisa mampu mengampuni dan mau merelakan dan mengampuni orang yang menyakitinya. Dan yang ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris ini? Hampir semua tadi jawab bilang, memang pertama sulit ya menerima, marah-marah, tapi iman dalam diri kalian, kematian Kristus di kayu salib memberikan teladan bagaimana kita mengampuni orang yang tidak telah menyakiti kita. Walaupun sulit, tapi mau tidak mau kalian harus membuang benih-benih kebencian itu dalam diri kalian dan membiarkan damai sejahtera Tuhan dalam diri kalian sehingga kita juga mampu mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Menjawab pertanyaan mengenai materi tentang tarikh kebenaran dalam diri Yesus Kristus melalui Google Form. Kalian bisa terlebih dahulu memilih mencetak nama kalian. Setelah itu kalian memilih kelas, lalu memasukkan paspor dan silakan menjawab pertanyaan yang sudah perlu membuat dalam Google Form. Sekian dari salah satu dari kalian untuk memberikan resum atau kesimpulan dari materi kita di hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini adalah
saling mengasihi dan saling mengampuni antar sesama manusia. Baik, terima kasih tepuk tangan buat kesimpulan kita di hari ini, di akhir pelajaran kita di hari ini, bahwa bagaimana Allah begitu mengasihi kita, umat ciptaannya, dan mengasihi seluruh dunia ini sehingga Ia rela mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia untuk memberikan pengampunan kepada kita agar kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sejati atau memperoleh kedamaian damai sejahtera dalam hidup ini. Maka Yesus lebih dulu memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana mengampuni. Maka kita pun juga harus bisa mencontohi teladan atau karakter dari Yesus itu yang mengajar kita tentang arti dari pengampunan. Nah, baik, Pak Tuhan akan memeriksa jawaban kalian yang sudah kalian jawab melalui Google Form. Nanti nilainya akan bagus saya tunjuk, kalian bisa melihat hasil kalian ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran yang sudah berlangsung di hari ini dengan baik. Semoga materi pelajaran yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, menginspirasi, memberikan pencerahan, sehingga kalian dapat mengerti dan memahami makna dan arti dari pengampunan. Dan semoga dengan pengampunan yang Yesus berikan bisa kalian bagikan kepada orang, sehingga kalian juga bisa menjadi berkat dan menjadi teladan bagi sesama. Nah, kita akan mengakhiri pelajaran kita di hari ini, dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi dengan sekolah lagu yang tadi di awal kita nyanyikan, mohon kesediaan diri untuk menjadi operator lagu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Oke, coba ya. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya hatiku melalui setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kebiasaan dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan menghargai. Yesus, engkau kagumi. Terima kasih untuk saudara. Berkat untuk Pak Guru juga. Baik anak-anak, terima kasih untuk kesediaan kalian untuk pelajaran yang hari ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih dan kebaikan Pak Guru yang apa? Pak Guru senang, dan semoga hari ini juga Jelas bisa mencoba. berkat